Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia cryptocurrency secara gratis, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update kembali tentang P-Network. Ini ada sebuah postingan terbaru kurang lebih beberapa jam yang lalu. Ini ada postingan dari akun Twitter resmi dari Core Team. Ini adalah akun Twitter resmi dari P-Network dengan follower sekitar 4,3 juta follower, teman-teman. Ini berbicara tentang memperluas aksesibilitas ke ekosistem mainnet melalui peluang aktivasi dompet baru, tetapi di sini juga ada membahas tentang kembalinya Banka ke pangkuan P-Network, teman-teman. Jadi Bansa ini kemarin sempat melisting CoinP, kemudian melakukan delisting, kemudian hari ini kembali melisting P. Nah, kita akan membahas tentang hal ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau teman-teman ke akun Twitter resmi dari P-Network, nanti diarahkan ke sini, teman-teman. Langsung kita baca bersama-sama pengumuman terbaru dari Core Team. Jadi di sini nyatakan bahwa memperluas aksesibilitas ke dalam ekosistem mainnet P melalui peluang aktivasi dompet baru, teman-teman. Jadi kita akan langsung baca di sini, saya langsung terjemahkan ke bahasa Indonesia, teman-teman. Jadi inklusivitas adalah bagian inti dari visi P, dan kini ekosistem mainnet P menjadi jauh lebih mudah diakses oleh individu yang telah terverifikasi identitasnya, termasuk para pionir yang telah menyelesaikan verifikasi KYC secara penuh maupun sementara, teman-teman. Kemudian di sini ada fitur aktivasi dompet mainnet baru. Ini akan memungkinkan para pionir yang telah terverifikasi identitasnya, baik yang telah menyelesaikan KYC secara penuh maupun sebagian besar dari mereka. Saya ulangi teman-teman, jadi baik yang telah menyelesaikan KYC secara penuh maupun tidak secara penuh, ini sebagian besar dari mereka masih dalam tahap KYC sementara untuk mengaktifkan dompet mereka di blockchain mainnet P, teman-teman. Dan hal ini membuka peluang partisipasi mereka dan memperluas inklusi dalam ekosistem mainnet P. Kemudian meskipun proses migrasi mainnet ini masih berlangsung, kalau kita lihat di sini, bahwa meskipun proses migrasi mainnet masih berlangsung dan jaringan berkomitmen untuk mempercepat serta menyelesaikannya, namun migrasi ternyata membutuhkan waktu lebih, teman-teman. Karena selain adanya verifikasi identitas, juga diperlukan proses dan analisis kompleks serta tindakan dari pionir, dari pengguna untuk memastikan bahwa jumlah P yang tepat didistribusikan secara aman hanya kepada pionir asli yang tidak melakukan kecurangan, teman-teman. Jadi pemisahan antara proses migrasi mainnet dan kemampuan untuk memiliki dompet mainnet itu membantu memperluas akses bagi jutaan orang untuk terlibat dalam ekosistem mainnet P, sembari tetap memastikan bahwa semua peserta di mainnet telah melalui verifikasi identitas KYC maupun KYB, teman-teman. Kemudian di sini pionir yang memenuhi syarat itu dapat mengakses aplikasi P-Wallet di P-Browser untuk segera memulainya. Kemudian di sini dinyatakan bahwa lebih lanjut, orang-orang yang belum menjadi pengguna P atau non-user hari ini dapat mengakses blockchain dan ekosistem mainnet P dengan cara yang jauh lebih sederhana, yaitu melalui fitur baru lainnya yang dirilis pada hari ini,
Jadi fitur ini tersedia di wilayah tertentu melalui layanan pihak ketiga yang terintegrasi dengan Pi. Jadi non-user kini dapat dengan mudah memperoleh dompet di blockchain Mainnet Pi setelah lulus persyaratan KYC setelah lulus persyaratan KYC serupa melalui layanan pihak ketiga tersebut untuk berpartisipasi dalam ekosistem Mainnet Pi, teman-teman. Kemudian catatan, ini ada catatan teman-teman. Catatan penting ini. Jadi lulus KYC dari pihak ketiga, ini adalah catatan penting untuk pionir. Jadi lulus KYC dari pihak ketiga hanya akan memungkinkan pembuatan dompet Mainnet dan tidak akan mempengaruhi proses migrasi Mainnet pionir karena alasan-alasan yang telah disebutkan di atas, teman-teman. Ini terjemahnya seperti itu. Kemudian note yang di bawahnya, Pi Network ini hari ini tengah mengeksplorasi perluasan otoritas KYC, yaitu kemampuan untuk melakukan KYC bagi pionir kepada pihak ketiga yang memenuhi standar yang setara. Namun layanan pihak ketiga kemungkinan tidak memiliki skala atau cakupan geografis seluas Pi Network karena pertimbangan bisnis mereka sendiri. Oleh karena itu, layanan pihak ketiga yang saat ini diuji oleh Pi itu masih dalam fase uji coba beta. Jadi layanan pihak ketiga pertama yang dimaksud yaitu sebuah on-ramp baru-baru ini terintegrasi dengan Pi setelah lulus verifikasi KYB. Jadi layanan ini memiliki batasan lokasi geografis tertentu dan tidak tersedia untuk semua negara atau wilayah, teman-teman. Walaupun integrasi ini telah diuji dan siap digunakan oleh pionir, fase uji beta berarti bahwa integrasi ini mungkin masih memerlukan iterasi dan perbaikan lanjutan agar dapat mengakomodasi puluhan juta pengguna Pi dan mungkin saja dihentikan sementara atau disesuaikan di masa depan. Jadi pionir dapat memberikan masukan mengenai layanan ini melalui saluran komunitas dan aplikasi resmi. Kemudian intinya teman-teman, kalau kita lihat di sini ada membahas tentang KYB. Jadi ada KYB. Jadi kalau kita lihat kemarin itu Bansa tidak lulus KYB, teman-teman. Jadi ini Bansa adalah sebuah perusahaan yang melayani jual beli kripto. Ini melayani hampir ratusan negara, teman-teman, 150 negara. Nah ini kalau kemarin tidak ada di daftar list verified KYB, ternyata hari ini sudah lolos, teman-teman. Jadi hari ini secara resmi Bansa lolos verifikasi KYB yang dilakukan oleh core team, teman-teman. Sementara untuk Binance, Coinbase itu kelihatannya sampai hari ini belum lolos, teman-teman. Namun intinya ini adalah sebuah gerakan luar biasa, dan kalau kita mau menggunakan layanan Bansa seperti dinyatakan oleh core team dalam tulisan ini, bahwa kita harus juga lulus KYB yang ada di Bansa, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau memakai jasanya Bansa, otomatis harus lulus KYC, teman-teman. KYC yang ada di Bansa. Nah, kalau mau transaksi di wallet Pi browser, otomatis harus lulus KYC Pi Network. Tetapi kalau teman-teman mau bermain di Bansa, otomatis harus lulus KYC versi Bansa. Tetapi kalau secara entitas, Bansa hari ini resmi bekerja sama dengan Pi Network karena Bansa hari ini lolos KYB versi core team, teman-teman. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.